Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IR. Kali ini kita akan uji 6 device router M4G yang di-request oleh sahabat Munir TV yang meminta untuk kita lakukan spill untuk semua router M4G yang ada. Masih banyak lagi di logistik, akan tetapi jauh dari sini di desa, dan kali ini kita akan menguji 6 router M4G yang ada, mulai dari latensinya, kemudian downloadnya dan uploadnya. Kita menggunakan kartu SIM yang sama, jadi kartu SIM Bayu kita akan pindahkan dari satu router ke router berikutnya, kemudian menangkap BTS yang sama. Jaraknya kurang lebih di bawah 1 km dengan menangkap langsung tanpa menggunakan antena outdoor. Oke sahabat semua, bagaimana performanya masing-masing router M4G ini? Nanti kita akan mengetahui bagaimana loop atau traceroute perjalanan paket dari satu router M4G ke router M4G dengan brandnya masing-masing. Oke, simak terus. Sahabat, ini ada beberapa router M4G, ada 6 ditambah dengan wireless router sebagai pemancar WiFi. Nanti kita akan menggunakan Totolink A950RG sebagai pemancar WiFi-nya. Oke, dan sekarang sudah terhubung dengan router M4G dari Huawei B310. Uji yang pertama untuk Huawei B310S dengan Totolink A950RG sebagai pemancar WiFi-nya. Kita menggunakan kartu SIM Bayu, nanti kita akan pindahkan untuk router M4G yang lain, dan kita uji dengan kartu SIM yang sama. Paket Bayu ini 50 GB. Oke sahabat, sekarang kita sudah di handphone, sekarang sudah terhubung dengan T-Link 5. Nama WiFi dari wireless router Totolink A950RG yang 5 GHz. Nah sahabat bisa lihat di sini antenanya built-in, jadi tidak ada settingan antena luar atau settingannya secara otomatis sehingga include built-in. Kemudian kita lihat di aplikasi Huawei Control Pro. Sekarang setting bandnya otomatis, jadi tidak log band tertentu, akan tetapi otomatis. Nanti yang lain yang tidak bisa di log band juga secara otomatis. Oke, di dashboard dari B310 ini LT full sinyal, full bar, karena memang BTS nya di bawah 1 kilo. Kita langsung ke speed test untuk uji yang pertama, performa Huawei B310S dengan Totolink A950RG. Sahabat bisa lihat sekarang sudah jalan, pingnya di 89 dan upload downloadnya sudah jalan. Oke, downloadnya di 12,3 Mbps dan kita lihat uploadnya. Uploadnya di 20,0 Mbps. Kita uji yang kedua untuk Huawei B310. Pingnya di 79 ms. Downloadnya di 10,7 Mbps. Dan kita lihat oke, uploadnya di 24,1 Mbps. Oke, itulah performa dari Huawei B310S dengan pemancar WiFi Totolink A950RG. Kita akan pindahkan device yang berikut untuk melakukan uji. Oke, sekarang kita akan uji ProLink DL7303 dengan antena langsung portable-nya. Kita akan pasang kartu SIM Bayu ini. Oke sahabat, sekarang sudah ready 3-4 bar ProLink DL7303 dengan kartu SIM Bayu. Oke, sekarang kita sudah terhubung dengan T-Link 5. Jadi T-Link 5 Totolink 5 GHz yang tersambung dengan ProLink. Sekarang sudah tersambung dengan SSID nya dan lewat LAN dari Totolink masuk ke ProLink. Jadi tetap menggunakan pemancar WiFi dari Totolink A950RG.
Karena Totalink ini tidak ada settingan khusus untuk log band, sehingga kita langsung uji saja performa dari Totalink A950RG dengan ProLink DL7303. ProLink ini support 2 CA, akan tetapi BTS 4G saat ini tidak support CA, sehingga tetap jalan seperti biasa. Jadi ini adalah performa biasa, bukan performa carrier agregasi. Pingnya ada 83, unduhannya 12,0 Mbps, dan unggahannya di 6,46 Mbps. Oke, kita masih terhubung dengan T-Link 5G yang tersambung dengan ProLink. Kita uji yang kedua untuk ProLink DL7303 dengan router wireless Totalink A950RG. Nah, pengujian yang kedua ini naik, sahabat bisa lihat tembus 27-28. Ya, sangat signifikan naiknya, 33,4 Mbps. Dan kita lihat performa ProLink DL7303 dan Totalink A950RG, 33,4 Mbps dan uploadnya 16,5 Mbps. Sangat signifikan pengujian kedua ini. Oke, kita akan pindah ke router 4G yang lain. Jadi SIM cardnya hadap seperti ini posisinya, menggunakan SIM card normal. Tenda juga tidak ada settingan log bandnya, sehingga secara otomatis ini sudah ready. Sahabat bisa lihat sudah nyala semua. Oke sahabat, tenda 4G07 sudah terhubung lewat Totalink A950RG lewat LAN, dan kita uji langsung dari wireless router T-Link 5G 5 GHz dari Totalink. Oke, sudah terhubung, dan di tendanya sudah terhubung lewat LAN. Oke, kita langsung uji performanya. Tenda 4G07 dengan pemancar WiFi Totalink A950RG. Pingnya sedikit naik di 117 sahabat. Oke, downloadnya di 6, saat ini di 6,58 Mbps, dan kita lihat uploadnya. Uploadnya cenderung turun. Jadi semua tergantung performa router dalam seleksi band frekuensi yang tepat. Upload 6,58, uploadnya 0,9. Kita masih terhubung dengan T-Link 5G. Kita uji yang kedua. Oke, performa yang kedua juga tidak jauh berbeda. Pingnya masih besar di 106 ms. Downloadnya di 6,29 Mbps, dan kita lihat uploadnya kecil. Oke, uploadnya 0,83. Itulah performa tenda 4G07. Langsung jadi jarak BTS nya di bawah 1 km dengan kartu SIM yang sama, pemancar WiFi yang sama. Kita akan pindah ke router 4G yang berikut. Oke sahabat, kita uji yang berikut adalah router Mikrotik LHG LTE. Jadi ini sudah terpasang, ini SIM cardnya micro, sehingga kita lepas selongsong yang besar, kita gunakan yang mikro untuk. Nah, sekarang kita akan pasang, tekan untuk masuk ke dalam. Oke sahabat, sudah nyala, dan saat ini dari Mikrotik langsung kita colok ke Totalink dan kita akan uji. Oke sahabat, sekarang sudah tersambung T-Link 5G, sudah terhubung statusnya, dan kita sudah masuk ke Mikrotik. Dari posisi aplikasi Mikrotik, kemudian kita ke interface. Di sini ada Ether 1 dan LTE. Kita buka LTE, kemudian di
LTE ini kita set pada LTE only dan band frekuensinya tercentang semua, artinya otomatis terserah mikrotiknya mau pakai band frekuensi yang mana, band selection otomatis. Oke, kita sudah terhubung semua dan band frekuensinya otomatis, dan kita uji yang pertama. Performa mikrotik LHG LTE dengan pemancar WiFi, router M4G, totaling A950RG. Sahabat bisa lihat LHG LTE ini performanya lumayan baik, pingnya juga di 73 dibandingkan dengan sebelumnya yang rata-rata di atas 80 bahkan di atas 100. Unduhan 22,4 dan unggahannya 19,2 Mbps. Kita langsung uji yang kedua untuk performa mikrotik LHG LTE dengan pemancar WiFi, router wireless, total yang A950RG. Oke, yang kedua ini pingnya 80 ms. Walaupun downloadnya sedikit menurun di yang kedua 16,3, tapi performanya masih stabil. Oke sahabat, 17,5 Mbps unggahannya. Jadi performa kedua ini pingnya 80, unduhan atau downloadnya 16,3 dan unggahan atau uploadnya 17,5. Masih berperforma baik. Kita akan uji router yang berikut. Oke sahabat, kita sudah lepas SIM-nya Bayu ini dan kita pasangkan ke Orbit Star 2. Oke, sudah terpasang dan kita akan on. Oke, sahabat, sudah ready. Sudah ready dan sekarang kita akan terhubung. Ya, sudah terhubung secara otomatis. Kemudian karena Orbit Star 2 ini bisa dilakukan log band, sehingga kita buka aplikasi Wall Control Pro. Kita cek. Oke, sekarang terlog pada band 8 dan kita log secara auto. Nah, sahabat bisa lihat sekarang kita set kepada otomatis. Sudah terhubung dengan T-Link 5. Kita uji yang pertama untuk Orbit Star 2 dengan pemancar WiFi totaling A950RG. Oke, sudah jalan. Pingnya 78 ms. Dan bisa lihat download saat ini di 17. Semuanya menggunakan 1 BTS. BTS di bawah 1 km. Unduhannya 17,5 dan kita lihat unggahan atau upload. Uploadnya 18,2. Masih terhubung dengan T-Link 5. Kita uji yang kedua untuk Orbit Star 2, kartu SIM Bayu dengan pemancar WiFi totaling A950RG. Pingnya 82 ms, unduhan 18,0 Mbps. Unggahannya 18,9 Mbps. Oke, performa masih stabil di Orbit Star 2 bersaing dengan mikrotik LHG LTE. Kita akan lihat performa di router yang berikut atau yang terakhir, yaitu Orbit Pro H1 Soyalink B535. Oke sahabat, kita sudah uji ke router yang terakhir, router M4G dari Orbit Pro H1 Soyalink B535. Kita akan membuka kartu yang bawaannya dan kita ganti dengan Bayu. Kita akan gantikan dengan Bayu. Oke, sudah ready dan kita akan hidupkan. Oke sahabat semua, sudah terhubung dengan T-Link.
Totalink tersambung dengan Orbit Pro H1. Coba kita lihat di B535 ini. Sekarang set band frekuensinya otomatis dan antenanya juga auto. Oke, kita langsung buka aplikasi speed test untuk melakukan uji. Pengujian yang pertama untuk Orbit Pro H1 dengan Totalink A950RG. Jadi performanya pingnya 71 saat ini, downloadnya tembus 17. Oke, 17,2 Mbps. Kemudian downloadnya masih stabil di 18-19 saat ini. Inilah performa Orbit Pro H1 dengan pemancar WiFi Totalink A950RG. Unduhan 17,2, unggahan 20,4. Kita uji yang kedua, performa dari Orbit Pro H1. Pemancar WiFi nya Totalink A950RG. Iya, Orbit Pro H1. Performanya bisa seimbang dengan Mikrotik LHG LTE. Yang kedua ini naik di 29,1 Mbps dan kita lihat uploadnya. Karena ini support 2CA dan Cat 6, yang terbaru sudah Cat 7. Oke, unduhan atau downloadnya 29,1 dan unggahan atau uploadnya 18,7. Itulah performa Enam device router 4G secara bersamaan kita uji di pagi hari ini dengan pemancar WiFi yang sama dengan kartu SIM yang sama. Secara keseluruhan performa yang terbaik ada pada Mikrotik LHG LTE, ProLink DL7303, Orbit Star 2 dan Orbit Pro H1. Salam sukses buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.